polimer. Contohnya sini santan gums yang diproduksi oleh Xanthomonas campestris. Nah, polimer ini nanti ditambahkan ke water flooding, ya, yang tadi kalau secara fisika kan ditambahkan air ya untuk mendorong ini ya, drive water untuk mendorong minyak. Nah, kalau ditambahkan polimer dari mikroorganisme ya, ini dianggap lebih ramah lingkungan sehingga bisa mendorong minyak, kumpulan minyak lebih banyak untuk diambil di sumur produksi gitu ya. Itu mengenai meor ya, nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya. Nah, sekarang yang etanol mah biasa ya, diproduksi dari fermentasi ragi, terutama Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini bisa ditambahkan ke bahan bakar minyak ya, misalnya gasohol gitu ya, bensin ditambah etanol. Ini selain bisa meningkatkan tenaga, mengurangi polutan karena etanol itu termasuk besi ya. Tapi kalau etanol 100% pun kelemahannya adalah penguapannya yang tinggi ya, susah untuk dipertahankan, kecuali nanti dijadikan fase gel gitu ya, ntar cost lagi gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan hal-hal cost tadi ya. Nah, bahan bakunya etanol bisa dari kayak kemarin ya, bahan baku limbah bisa ya. Kemudian mikroorganismenya yang memproduksi bisa co-culture ya. Misalnya kalau bahan bakunya banyak mengandung polimer yang kompleks, kayak waktu kemarin tuh Simba proses ya, ingat ya? Kan itu dia dari pati jagungnya, amilum. Nah, gimana amilum itu harus dipecah dulu jadi gula-gula sederhana karena Saccharomyces cerevisiae-nya maunya ya gula-gula sederhana ya. Jadi Aspergillus niger itu bisa dipakai, atau yang waktu contoh yang dulu Endomycopsis fibuliger ya, yang memecah amilum menjadi gula-gula sederhana, baru kemudian gulanya difermentasi jadi etanol oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, tantangannya yaitu bahan bakunya yang cepat sih tadi, yang udah berupa gula-gula, misalnya dari air tebu. Tapi kalau di kita lebih banyak yang tebu itu untuk gula, untuk makanan maksudnya ya. Yang menjanjikan adalah biomasa dari limbah atau biomasa dari alga, cyanobacteria, tumbuhan air yang tidak bersaing dengan produksi pangan. Tetapi tantangan lainnya adalah tadi memecahkan mereka, biomasa tadi, menjadi gula-gula sederhana. Banyak orang yang menempuh proses kimia, jadi dihidrolisis kimia dulu pakai asam atau pakai apa ya, sehingga menjadi gula-gula ya. Tapi yang lebih ramah lingkungan tentunya cara biologis tadi dengan menggunakan hidrolisis oleh mikroorganisme. Walaupun mikroorganisme juga punya keterbatasan, yaitu prosesnya tidak instan ya, harus dijaga pertumbuhannya, harus ada persyaratan tubuhnya. Nah, makanya dari itu banyak yang masih menggunakan proses kimia gitu ya, lebih banyak. Mereka lebih mau yang instan. Mungkin zaman kalian nanti bisa merancang suatu proses mikroorganisme yang bisa hidrolisis dengan kapasitas yang mirip atau bisa bersaing dengan bahan kimia ya. Selanjutnya produksi metan, biometan ya, CH4. Ini juga bahan gas yang bersih ya,
Metan kita tahu sebagai penyumbang gas rumah kaca kan selain CO2. Tetapi kalau metannya bisa kita tampung, ya, kemudian dialirkan dan dimanfaatkan jadi energi, itu sangat menguntungkan, ya. Yang waktu lalu kan kita waktu pengolahan limbah tuh kan banyak sekali metan dihasilkan ya dari landfill misalnya ya. Nah, landfill tuh atau anaerobic digester, misalnya di rumah kita ada septic tank, terus sebenarnya kan metannya bisa ditampung dijadikan energi listrik ya. Tetapi tantangannya adalah ini produksinya sih udah terukur nih ya. Tantangannya adalah apa? Instalasi bioreaktornya ya, harus bisa menjaga supaya metannya efisiensinya terpelihara ya, terkurung gitu ya, supaya dia bisa tidak bercampur dengan gas-gas lain ya. Kemudian produksinya juga harus tinggi ya, biasanya ini melalui konsorsium mikroorganisme karena prosesnya tidak langsung metanogenesis atau menghasilkan metan, melainkan dari bahan yang kompleks tadi, misalnya ini diperoleh dari sampah nih, bahan organik kompleks ya, bisa berisi karbohidrat, protein, lemak, dipecah dulu melalui hidrolisis. Nah, yang bisa memecah ini mungkin hanya beberapa mikroorganisme yang bisa, bukan yang metanogen, tapi mungkin misalnya fungi, kapang ya, mushroom apa, sehingga tadi yang bahan kompleks dipecah jadi bahan-bahan organik ya, gula-gula, asam amino, asam lemak. Kemudian proses selanjutnya mereka ini bisa dikonversi menjadi volatile fatty acid atau VFI melalui proses acidogenesis. Ini juga pelakunya bisa organisme yang lain ya. Kemudian VFA menjadi asam asetat melalui acetogenesis. Ini juga mikroorganismenya beda. Setelah jadi asam asetat atau volatile fatty acidnya bisa juga jadi H2 dan CO2, baru kemudian mikroorganisme anaerobik yang mengkonversi menjadi metan dan karbon dioksida ya, dalam proses metanogenesis. Ini harus tanpa oksigen ya. Dan untuk jadi metan murni itu harus dimurnikan ya, dipisahkan dari gas-gas yang lain. Sementara itu produksi hidrokarbon yang lain bisa juga, kalau tadi nggak usah menunggu produksi dari fosil ya jutaan tahun, bisa juga dari mikroorganisme yang punya potensi ya, walaupun ini harus diteliti lebih lanjut ya, apakah bisa ditingkatkan skalanya ya. Yang sudah jelas terbukti adalah alga ya, bisa berupa mikroalga dan cyanobacteria yang mereka hasil fotosintesisnya bisa menumpuk cadangan makanan berupa lipid. Kemudian lipid di dalam selnya bisa diekstraksi dan dilakukan transesterifikasi menjadi bahan baku biodiesel ya. Kemudian yang terakhir adalah produksi biohidrogen. Hidrogen atau H2 sebenarnya itu dihasilkan dari proses fermentasi maupun proses fotosintesis ya kan ada lintasan proton, itu proton berarti H+, kalau mereka berkumpul kan jadi ada H2 ya. Tapi selama ini kita cuma fokus pada produk-produk yang lain, bukan pada H2-nya ya. Misalnya kita
kita pelihara mikroalga, ambil lipidnya jadi biodiesel. Terus cadangan makanan mikroorganisme yang lain jadi bioplastik, polimernya jadi bioplastik. Ya. Sementara itu yang H2 sebenarnya bisa juga dipanen ya melalui microbial cell, disimpan di dalam baterai menjadi bioelektrik ya. Kayak gini nih ya, misalnya nih limbah dari apa nih, jagung ya, jagung misalnya nggak kepake atau sisa-sisa tanaman lah ya. Nah itu kan limbahnya bisa difermentasi, menghasilkan asam asetat. Kemudian kita beri bakteri asam asetat ya yang mau fermentasi. Kemudian nanti fermentasinya kita pelihara di dalam satu larutan ya. Larutan ini diberi pembatas berupa membran untuk pertukaran ion ya. Jadi ini bisa melewatkan noda katoda ya. Jadi ada lintasan proton melalui membran seperti di dalam sel gitu ya. Tapi ini nanti lintasannya menghasilkan energi yang dipanen, disimpan di dalam baterai gitu. Jadi tidak terbuang begitu saja. Kalau kita fermentasi tape, fermentasi kedelai jadi tempe, itu ada H2 nggak ada itu ya. Fotosintesis tumbuhan ada H2-nya, tapi H2-nya entah kemana, ke udara gitu. Tapi kalau di sini di microbial fuel cell atau electrolysis cell dipanen di dalam baterai ya. Kalau skala besar nanti energi yang dipanen bisa digunakan menjadi bahan bakar menggerakkan public transport gitu ya, biohidrogen. Tapi harus besar-besaran ya. Sebenarnya biofotolisis atau fotosintesis ini kan udah biasa pada tumbuhan, pada mikroorganisme air yang berfotosintesis ya. Nah ini ada fotosistem 1, fotosistem 2 yang bisa menangkap energi dari cahaya matahari. Tapi foton tadi yang energi matahari tidak hanya diterima oleh fotosistem kan, mereka ada juga yang memecah molekul air menjadi H2 dan O2 ya. Tapi lintasan elektron yang dari fotosistem tadi juga bisa diterima oleh hidrogenase ya. Lintasan proton tadi bisa dikumpulkan oleh enzim hidrogenase menjadi H2 ya. Nah buktinya nih pada percobaan biofotolisis indirect oleh quartz. Kalau direct kan tadi fotosintesis biasa gitu ya. Ini direct lah ya, oleh purple bacteria, green sulfur bacteria, dan beberapa cyanobacteria itu yang melakukan fotosintesis ya. Yang ini nih pemecahan molekul air ya kan, jadi O2 H2 jadi H2 ya, asalkan dipanen tuh dia. Tapi kalau yang indirect, contohnya ini percobaan quartz, dia menggunakan Anodaina variabilis, cyanobacteria fotosintetik yang berfilamen ya. Ini filamennya terdiri dari sel-sel vegetatif dan ada yang melakukan fotosintesis, dan ada heterokista yang melakukan fisasi nitrogen. Ini kan di sini ada nitrogenase, tapi ada juga hidrogenase di dalamnya ya. Nah ini heterokista strukturnya Allah ciptakan berdinding tebal. Kenapa? Karena nitrogenase sensitif terhadap oksigen ya kan. Sel vegetatif kan berfotosintesis, penduduknya adalah oksigen. Nah kalau mengenai
nitrogenase, maka nitrogennya akan shut off, ya, akan berhenti. Tapi itu sifatnya reversible. Kalau oksigennya udah minim kembali, nitrogenase akan aktif lagi. Tapi kan ini kan produknya harusnya fiksasi nitrogen, ya. Jadi Allah ciptakan heterokista. Setiap jarak sel vegetatif tertentu ada heterokistanya, berdinding tebal. Nah, pada percobaan Schwartz, ya, direkayasa, ya, nitrogenasenya ditekan. Ya, dikasih tanda silang ini artinya ditekan, ya. Ya, ada percobaan perlakuan, silakan dicek lagi jurnalnya, ya. Sehingga yang aktif adalah hidrogenase di heterokista, ya. Dan sehingga di sini diproduksi banyak H2. Selain juga H2 dari fotosintesis di dalam sel vegetatif, ya. Dan ini H2-nya bisa dipanen tadi menjadi sumber energi, gitu ya. Itu contoh aja, ya. Mungkin ada penelitian lain yang lebih baru yang lebih menjanjikan untuk produksi besar-besaran biohidrogen. Kalau dalam skala lab kayak begini kan masih kecil, tapi kalau dilihat prospeknya besar, itu bisa tinggal penelitian peningkatan skala, gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan.